Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Ketemu lagi dengan saya yang tidak asing ini, saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Property Indo. Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai lanjutan di video kemarin. Kalau misalkan video kemarin itu membahas tentang bagaimana kita mempresentasikan produk knowledge kita, entah di walk-in ataupun di cek lokasi gitu. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang kelanjutan dari setelah kita closing lalu pemberkasan itu seperti apa gitu. Namun sebelum bahas ke arah sana, ya saya ada sedikit pesan juga untuk teman-teman marketing baru yang mungkin sekarang lagi menonton video ini gitu kan. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya dalam lingkup dunia kerja itu kita memiliki deadline entah berkas, entah closingan, entah apapun, pokoknya kita memiliki deadline gitu. Seperti yang teman-teman marketing baru juga tahu, bahwasanya deadline itu adalah salah satu ibaratnya kayak tenggat waktu pekerjaan kita yang harus selesai gitu. Nah, tanggalnya itu tanggal berapa hari gitu. Nah, itu namanya deadline. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah berdasarkan pengalaman ya teman-teman, pengalaman saya, teman-teman marketing yang lain, beserta apa yang sudah saya baca, bahwasanya ketika kita ada deadline, biasanya kita ini suka banget untuk sistem kebut semalam. Ya, misalkan deadline berkasnya besok, terus malamnya kita baru ngerjain, atau enggak konsumennya baru ngerjain. Sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman ketika kita ngaret deadline gitu, atau melebihi dari tenggat waktu yang sudah ditentukan. Entah itu ada faktor eksternal dari konsumen itu sendiri, atau juga dari internal dari kitanya sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman marketing baru itu diharapkan untuk tidak panik ya. Jangan panik dalam mengerjakannya, jangan khawatir, jangan cemas, jangan kayak gerasa gerusu gitu. Udah tenang aja ya teman-teman. Saya ada sedikit tips and trick nih untuk teman-teman gitu ya, untuk bagaimana sih kita biar bisa mengatur waktu deadline-nya seperti apa gitu. Karena yang seperti kita tahu ya, bahwasanya ketika kita mengerjakan sesuai deadline-nya, atau bahkan pekerjaan kita selesai sebelum deadline-nya, itu justru sangat bermanfaat bagi kita gitu. Nah, yang pertama itu kan manfaat yang pasti ya, kita kesehatan mental kita jadi lebih terjaga lah gitu, karena kita nggak ngerasa gerusu. Kesehatan fisik juga kita juga lebih terjaga karena kita nggak harus begadang semalaman gitu, dan tentunya kita menjalani pekerjaan dengan lebih happy gitu. Nah, ya intinya ya kita harus sadar diri, sering melakukan refleksi diri juga gitu. Sebenarnya kita itu udah menjalankan kehidupan kita ini udah baik belum sih gitu, entah dalam pekerjaan, entah dalam kehidupan pribadi gitu. Yang paling jelas itu adalah bagaimana kita harus bisa mengatur waktu dalam pekerjaan itu gitu. Nah, yang pertama banget yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman itu wajib menyusun aktivitas daily activity lah gitu, secara lebih teratur gitu. Setiap hari kita tuh ngapain sih, misalkan pagi kita harus berangkat ke kantor jam berapa, terus sarapan jam berapa, briefing jam berapa, habis briefing kita ngapain, misalkan kita canvassing, atau enggak habis setelah canvassing kita jaga kantor pemasaran, atau enggak lagi kita pameran gitu. Nah, terus juga kan pasti ada di dalam hari-hari tersebut itu kita ada jadwal untuk melakukan pemberkasan, ketemu sama konsumen, ya kan. Nah, biar kita nggak sering ketemu sama konsumen, otomatis kita ya harus udah bisa mengatur waktu kapan nih bisa ketemu sama konsumennya, dan konsumennya juga kapan bisa ketemu sama kita gitu. Karena kalau misalkan setiap hari kita ketemu terus karena berkasnya masih ada yang kurang, otomatis itu bakal mengganggu ke aktivitas keseharian kita gitu, yang harusnya kita harus ceklok ternyata bentrok sama pemberkasan. Nah, yang paling penting itu adalah teman-teman tolong jangan panik ya. Oke, gimana caranya? Yang pertama teman-teman, mungkin marketing lama juga tahu gitu, bahwasanya kita untuk mengerjakan berkas itu dulu nggak ada deadline, terus ada deadline 16 hari, terus ada deadline 14 hari, pangkas lagi di 12 hari, sekarang dipangkas lagi jadi 10 hari. Nah, 10 hari ini berkasnya itu masuk bank, bukan lagi masuk ke analis atau business operation. Nah, otomatis ketika teman-teman wajib mengumpulkan ke analis itu di hari ke-7 setelah BI checking keluar. Yang jadi masalahnya juga adalah kita nggak bisa langsung melengkapin di hari ke-7 terus tiba-tiba ngasih gitu, enggak. Tapi kita kan belum dicek sama kita, belum dicek sama SWV, belum dicek sama MM. Oleh karena itu mau nggak mau kita harus menyelesaikan berkas di hari keempat setelah BI checking keluar.
Terus gimana sih Mbak biar BI checking keluar di hari keempat hari itu berkasnya udah lengkap atau enggak udah ada di tangan kita? Yang pertama, ketika teman-teman mau closing, itu di tas harus udah siapin berkas-berkas yang harus dicap sama desa dan dicap sama kantor. Itu harus udah sedia di sana. Ya, yang paling penting itu. Terus habis itu, ketika mau closing, udah disiapin, serahin ke konsumen, BI checking keluar, konsumen udah tinggal langsung datang aja gitu ke kantor atau enggak ke desanya, sambil ambillah waktu cuti 1 hari gitu atau nggak izin 1 hari ke kantornya untuk bisa datang ke bank ngeprint rekening koran, terus untuk bisa datang ke desa untuk bikin surat-surat, dan satunya kalau di kantor mah oke sambil kerja insya Allah bisa gitu kan. Tapi di kantor pun jangan di hari keempat atau hari ketiganya untuk minta cap dan tanda tangan, tapi dari hari BI checking keluar atau bahkan mungkin sebelum BI checking keluar karena ngerasa nggak ada cicilan ya udah gas aja langsung gitu, nggak usah nunggu lama-lama gitu, karena waktu adalah uang ya, lebih cepat lebih baik. Kita nggak tahu barangkali atasannya nanti tiba-tiba keluar kota, dinas, atau bahkan mungkin konsumen itu sendiri gitu. Justru ya kalau bisa sih jangan sampai di 4 hari, 2 hari, 3 hari, harusnya sih itu bisa ya kalau misalkan si konsumennya ini mendapatkan izin gitu dari kantornya gitu. Terus untuk yang berkas form FLPP-nya dan lain sebagainya, ketika kita udah ngerasa konsumen tidak memiliki hutang, ya udah kita langsung kirimin aja KTP KK untuk disiapkan berkasnya dari business operation gitu. Jadi ketika hari keempat itu kita udah tahu nih, udah ngecentang kan, kita udah ngirimin ya data-data ya apa aja yang harus dikumpulin sama konsumen waktu closing. Nah itu kita harus udah tanyain setiap hari, ibu kurangnya apa, ibu kurangnya apa, ada yang bisa saya bantu enggak, kayak gitu. Nah itu kita emang harus sering-sering komunikasi sama konsumen, jangan pasif, kita harus aktif. Ibu ada yang kurang nggak, terus ibu bisa ketemunya kapan, tolong ini hari keempat setelah BI checking keluar berkas harus sudah lengkap ya Bu gitu. Kenapa hari keempat? Karena barangkali ada perintilan-perintilan yang keselip dan itu tidak ada berkasnya, kita masih punya spare atau tenggang waktu gitu untuk bisa menyiapkan gitu. Dan di hari ke-7 baru kita serahkan ke business operation. Jadi kalau misalkan di hari ke-7 ternyata udah lengkap, nggak ada kekurangan lagi, udah siap masuk bank, segera masuk bank ya otomatis ya jelas gitu. Cepat juga diproses di bank, cepat juga keluar SP3K, dan cepat juga akad kreditnya gitu. Intinya teman-teman di sini kalau misalkan dirasa bingung untuk mulai mengerjakannya seperti apa, tips and triknya seperti apa, teman-teman jangan pasif, harus aktif, nanya ke SPV, nanya ke MM, nanya ke temen. Kalau misalkan dirasa masih baru terus masih ada canggung ya gitu, udah gitu. Pokoknya teman-teman harus aktif untuk menanyakan. Insya Allah nanti dibantu sama teman-teman yang lain ya. Jadi intinya mari kita mengatur waktu dengan lebih baik. Jangan sistem kebut semalam ya, jangan gerasa gerusu, tenang, fokus biar kita bisa mengerjainnya dengan lebih baik, hasilnya baik juga, dan kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf. Saya Wiwik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.